Hai Positive People, kita akan kembali melanjutkan seri pengajaran dari kitab Matius. Kemarin kita belajar Matius pasal 5, 6, dan 7. Sekarang kita masuk Matius pasal 8, ayat pertama sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahu hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Setelah Yesus mengajar 3 pasal di depan banyak murid-murid dan pengikutnya, kemudian dia turun bersama dengan banyak orang, berbondong-bondong menuju ke daerah Kapernaum. Ketika dalam perjalanan ke Kapernaum, datanglah orang yang kena kusta bertahun-tahun dalam hidupnya. Dia kemudian berkata kepada Yesus sambil sujud, "Tuhan, jika engkau berkenan, sembuhkan aku dan tahirkan aku." Yang menarik, Yesus langsung mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau menyembuhkan kau, jadilah engkau tahir." Seketika juga orang yang kena kusta menjadi sembuh. Biasanya menurut tradisi Yahudi, ketika seseorang kena kusta, lambang daripada mereka dikutuk oleh Tuhan. Karena ada 3 tokoh dalam Alkitab yang kena kutuk kusta. Yang pertama Miriam yang kena kusta karena menjadi pencetus pemberontakan kepada pemimpinnya, yaitu Musa. Dia menjadi provokator kepada bangsa Israel untuk melawan Tuhan dan melawan Musa. Akhirnya kena kusta, tubuhnya putih seperti salju. Yang kedua adalah Gehasi yang kena kusta karena keserakahan akan uang harta benda. Di mana ketika Naaman disuruh untuk memandikan dirinya di sungai Yordan, 7 kali keluar masuk dari sungai tersebut. Dan ketika dia tahir, Naaman merasa berhutang budi dan dia memberikan persembahan begitu banyak kepada Elisa. Tapi Elisa menolak dan kemudian Naaman pergi membawa hartanya kembali. Gehasi dari belakang berkata kepada Naaman, "Tuanku berubah pikiran. Tuanku ternyata membutuhkan hartamu." Langsung Naaman memberikannya. Sejak itu kusta Naaman pindah kepada Gehasi. Nah, harusnya Gehasi ini mengalami pengurapan 3 kali lipat dari Elisa. Elisa dapat pengurapan 2 kali lipat dari Elia. Tapi amat disayangkan karena greedy dan keserakahannya akhirnya kena kusta dan mati yang mengenaskan. Yang ketiga adalah Raja Uzia, di mana ketika masih muda, Raja Uzia di usia 16 tahun menjadi pemimpin muda. Dia di bawah pengawasan pembinaan Nabi Zakaria. Dia begitu hidup takut akan Tuhan, begitu humble dan rendah hati, menjauhi segala kejahatan, bahkan juga penyembahan berhala. Tapi begitu dia menjadi kuat, begitu dia kaya raya, namanya termasyhur di mana-mana, dia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak. Dan akibatnya dia kena kusta. Dia harus diasingkan dari keluarganya dan kotanya. Jadi menurut pandangan orang-orang yang kena kusta, bahwa aku kena hukuman dari Tuhan. Yang menyedihkan adalah ketika seseorang kena kusta, dia bukan cuma punya paradigma pandangan bahwa Tuhan itu penghukum, tapi mereka harus diasingkan dari keluarganya, dikucilkan dari kotanya, sampai dia sembuh atau dia mati bersama dengan teman-temannya di daerah kusta. Tapi yang menarik adalah si kusta ini dia tidak tinggal bersama dengan teman-teman yang lain. Dia mulai bangkit berdiri. Dia kemudian kejar Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan yang terjadi adalah Tuhan berkenan menyembuhkan. Sejak saat itu pandangan bahwa Tuhan itu penghukum, bahwa Tuhan itu memberi kutuk, bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ternyata Tuhan itu pengasih. Tuhan itu penyayang, Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu penyedia, Tuhan itu adalah maha pengampun. Satu gambaran mungkin kita mengalami musibah hari-hari ini. Kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Bahkan kita punya bisnis tidak jalan. Bahkan mungkin kita di PHK dari tempat pekerjaan. Mungkin kita mengalami ditinggalkan orang yang kita cintai dan sebagainya. Jangan punya pandangan bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu penghukum.
Yang kita perlakukan, datanglah dengan kerendahan hati. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Seperti si kusta ini yang datang sama Tuhan, berupaya dengan rendah hati meminta, dan Tuhan menyembuhkan. Doa adalah lambang, sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Setiap kali kita berdoa, pasti kita menerima anugerah Tuhan. Kalau kita gak pernah berdoa, kita gak menerima anugerah Tuhan. Dan yang menarik, setiap orang meminta memperoleh, setiap orang mencari mendapatkan, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi datanglah dengan segala kerendahan hati kepada Dia. Meminta, berharap. Jangan berharap sama manusia, karena manusia bisa mengecewakan. Yang kedua, manusia itu punya keterbatasan dalam menolong kita. Tapi datanglah sama Tuhan yang 24 jam 7 hari siap menolong kita. Firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti kita yang lesu, kita yang berbeban berat, kita yang dalam keadaan sedih, datang sama Dia 24 jam 7 hari. Dia siap mendengarkan kau. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang menarik, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita dari kesesakan, meluputkan kita dari musibah. Bahkan Dia akan memberkati sehingga hidup kita akan dimuliakan. Hidup kita akan jadi buah bibir ketika pengalaman kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka orang akan melihat hidup kita dan sesungguhnya ada Tuhan dalam hidup kita. Selamat menikmati anugerah Tuhan. God bless you. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.